Kita masih meneruskan mengikuti bahasa ulama memahami agama ini, salah satunya dari sudut pandang ilmu tasawuf yang mengajarkan tentang salat khusyuk. Dan ini pertemuan kedua kita membahas tentang hikayat wa akhbar fi salati al-khashi'in radhiyallahu anhum. Tentang kisah-kisah dan kabar berita soal hebatnya salat khusyuknya generasi salafus saleh, semoga Allah meridhai mereka semua. Pertemuan lalu kita sudah membahas tentang luar biasanya seorang tabi'in murid dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yakni Ar-Rabi' bin Khaitham. Maka pertemuan ini kita masuk kepada contoh ungkapan bahasa beliau tentang salat khusyuk. Di sini kita nukil katanya, ma dakhaltu fi salatin qattun fa ahammani fiha illa ma aqulu wa ma yuqalu li. Saya tidak pernah masuk ke dalam sebuah salat selamanya kemudian saya disibukkan oleh hal lain selain apa yang aku ucapkan dan apa yang dikatakan kepada aku. Maka memang dari sini kita memahami bahwasanya salat adalah dialog kita dengan Yang Maha Mencipta. Ada di situ aksi kita berbicara kepada Allah Ta'ala dan ada aksi Allah menjawab dialog kita tersebut. Maka beliau serius kepada dua dialog ini, ungkapan dia kepada Allah dalam salat dan jawaban Allah kepadanya dalam salat tersebut. Kemudian kita lanjutkan riwayat wa kana Amir ibnu Abdullah min khashi'i al-musallin wa kana idza shalla rubbama darabat ibnatuhu bid-dufi wa tuhadditsu an-nisa'u bima yuridna fil baiti wa lam yakun yasma' dzalika wa la yaqiluhu. Termasuk lagi ada riwayat Amir bin Abdullah, termasuk orang yang benar khusyuk dalam salat. Beliau ini ketika misalnya salat sunat di rumah, mungkin ada anak perempuannya memukul rebana, atau bahkan mungkin ada beberapa wanita sedang ngobrol di rumah dan dia tidak tahu apa yang dibicarakan oleh mereka. Luar biasa, begitu fokusnya makna khusyuk bagi salafus saleh sehingga mereka tidak tahu pembicaraan yang terjadi di luar salatnya. Kemudian ditanyakan kepada beliau, hal tuhadditsuka nafsuka fi sholati bi syai'in? Apakah ada enggak bisikan-bisikan diri? Nah, ini kan diri kita wajar ya. Awak mau dia mengecek jadi wak surang. Apakah engkau juga mengalami itu dalam salat? Jawab beliau, na'am. Bi wuqufi baina yadayillahi azza wa jalla wa munsarifi ila ihda ad-daraini. Yang saya rasakan pembicaraan diri saya ke diri saya waktu berdiri salat adalah bagaimana nasib saya nanti ketika berdiri diinterogasi oleh Allah Ta'ala di hari hisab. Dan bagaimana akhir saya berkemungkinan satu dari dua tempat. Maka memang yang dirasakan dan difikirkan oleh orang yang khusyuk adalah seperti ini. Bagaimana dia berdiri di hadapan Allah dalam status sebagai terdakwa, disidang oleh Yang Maha Mencipta, dihisab amalnya, dan dia tidak tahu bagaimana resiko dia di dua tempat yang menghadang sesudah hisab. Apakah celaka terjun ke neraka atau dia bahagia diselamatkan, diseberangkan ke jannatin naim. Qila fahal tajidu syai'an mimma najidu min umurud dia? Kemudian apakah engkau tidak merasakan hal-hal yang masalah duniawi teringat dalam salat begitu? Kata beliau, la antakhtalif al-asinah fiya ahabba ilayya min an ajida fi salati ma tajidun. Bagi saya lebih baik bermacam-macam lidah bicara tentang saya, itu lebih baik bagi saya dibanding saya mengingat hal-hal duniawi yang kalian ingat dalam sholat. Coba bayangkan bagaimana level kesolehan salafus soleh. Dan mungkin ini di antaranya mungkin akan kita anggap aneh dengan jauhnya amal-amalan ini di zaman kita sekarang.
Maka kami ingin menegaskan sedikit catatan kaki di sini jamaah, bahwasanya ini prosesnya adalah riyadhah, adanya latihan. Mereka tidak sampai ke puncak ini kecuali dengan latihan dari bawah. Melatih sholat khusyuk dari satu sholat ke sholat berikutnya sampai mereka ke puncak ini. Maka memang untuk di bahasa tasawuf, untuk sampai ke makom, kedudukan tertentu, kemuliaan tertentu, harus ditempuh dulu hal, keadaan-keadaan tertentu yang membawa kita kepada makom atau kedudukan tersebut. Kemudian ada lagi riwayat dari Muslim bin Yasar, karena beliau termasuk orang yang khusyuk dalam salat. Waqad naqalna annahu lam yash'ur bisukuti ustuwana fil masjid wa huwa fis shalah. Pernah kejadiannya beliau ini sedang salat sunat di masjid, salah satu tiang masjid roboh. Nah, ini mungkin tipe masjid yang sudah rapuh tentu saja, bukan tipe permanen kita ini mungkin. Sehingga salah satu tiangnya roboh, beliau tidak tahu bagaimana gaduhnya suara oleh kejadian ini, beliau tidak tahu. Bagaimana dia benar-benar fokus dengan pembicaraannya dengan Yang Maha Mencipta. Kemudian ada lagi ungkapan ulama tentang khusyuk. As-shalah minal akhirah, fa idza dakhalta fiha kharajta minad dunya. Salat itu bagian dari urusan akhirat. Maka kalau kamu masuk ke dalam salat, maka sebenarnya kamu sudah keluar dari masalah dunia. Maka jamaah berarti kalau kita masih membawa hal-hal duniawi dalam salat, berarti kita belum masuk ke akhiratnya salat. Kita masih ditarik oleh dunianya kita. Maka di situ juga kita mendapati ada ungkapan as-shalah mi'raju al-mu'min. Salat adalah mi'rajnya, proses naiknya seorang mukmin ke langit. Maka kalau kita masih mengingat hal-hal duniawi, berarti kita belum naik. Kita masih gagal landing. Maaf, kita masih gagal take off. Karena kita tidak naik ke langit dengan mengingat hal-hal duniawi dalam ibadah salat kita. Kemudian juga ada riwayat dari Abu Darda, min fiqhir rajuli ayyabda bihajatihi qabla dukhulihi fi shalah wa qalbuhu farig. Salah satu kepintaran seseorang dalam ibadah dan dia dipandang faqih, paham mendalam adalah dia selesaikan dulu urusan-urusan dunianya sebelum dia sholat. Supaya apa? Hal-hal ini nanti tidak lagi menyibukkan dia ketika sholat. Maka memang di situ kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan terdahulu. Hal-hal yang akan mengacaukan ini harus kita selesaikan dahulu. Kok masuk masjid pastian mana dulu, motor tak kunci, supaya jangan itu nanti karena sedang sholat. Walaupun di fikih kita juga sudah bahas bahwasanya uzur boleh membatalkan sholat adalah keadaan seperti ini. Kenapa? Tidak guna awak mengana kunci motor tinggal sedang sholat. Lebih baik sholat itu dibatalkan, ambil kunci motor itu, kunci pasti, kemudian kita kembali mulai sholat dari awal. Supaya apa? Kita memang serius untuk Tuhan. Tidak bercabang pengana kita untuk hal-hal duniawi yang pasti tidak bermanfaat apapun kalau kita banding dengan hal-hal ukhrawi. Kemudian di sini ada nukilan lagi dari Imam Ghazali. Wa kana ba'duhum yukhaffifu as-shalah khifata al-waswas. Ini metode khusyuk yang ringkas yang mungkin perlu kita pelajari. Kita sudah bahas dahulu bahwasanya di antara tanda khusyuk orang adalah sholat batanang. Gitu. Tetapi dalam proses riyadhah, proses latihan, ini diambil dari bawah. Bagaimana kita sholat batanang dalam tipe yang ringkas. Apa tujuannya? Supaya sholat yang ringkas ini tertutup ruang waswasah dari syaitan. Jadi sholatnya ringkas, sholatnya pas-pasan mungkin kalau bahasa kita. Dia mulai dari latihan sholat rukun-rukun saja tapi benar-benar khusyuk. Itu lebih baik dibanding dia panjang tapi penganalah kama-kama gitu. Nah, itu latihan perdana yang diajarkan oleh salafus soleh soal sholat khusyuk. Dari mana ungkapan ini diambil? Ialah pemahaman ulama terhadap hadis yang sudah kita bahas terdahulu. Innal abda la yusallis shalah la yuktabu lahu nisfuha wala sulusuha wala rubu'aha wala khumusuha wala sudusuha wala usyuruha. Sungguh seorang hamba melakukan salat dan tidak ditulis nilai salatnya itu tidak sepertiganya, tidak setengahnya, tidak seperempatnya, seperlimanya, seperenamnya, bahkan mungkin sepersepuluhnya. Kenapa? Karena dipulangkan
innama yuktabu lil abdi min salatihi ma aqala minha. Karena yang akan ditulis jadi pahala salat seorang adalah yang dia berakal di salat itu. Memang dia serius dengan dialognya dalam salat itu. Adapun salat yang kita sibuk membaca tapi pengana entah kemah-kemah soal hal-hal duniawi, maka itu tidak ada nilainya. Maka lebih baik di situ salat ringkas tapi pengana penuh ke salat yang ringkas itu dibanding panjang tapi pengana kemah-kemah. Maka ini adalah proses riyadhah, latihan untuk salat khusyuk dari bawah. Bagaimana orang menjaga salat ringkas ini benar-benar Tuhan dan tekana. Tidak hal yang lain. Sehingga di situ juga kita dapati ungkapan bahkan diantaranya di para sahabat, diantaranya sahabat Tolha dan Zubair, nubadir biha waswasatas syaitan. Kami salat ringan dan ringkas menyegerakan tidak terbukanya waswasah dari syaitan karena lama dalam sholat. Nah ini hasil riyadhah perdana, awal-awal tentu saja. Karena yang kita dapati, mereka ketika sudah sampai kepada maqam khusyuk ini, sholat mereka memang lama sampai terjadi yang tadi kita sudah bahas. Lamanya sholat dia tidak tahu kejadian apa di luarnya, sampai tiang roboh pun tidak tahu. Nah di sini kita tutup dengan beberapa tafsiran ulama soal sholat khusyuk, dan ini tentu kita tidak pakai lagi sudut pandang fikih tentu saja, tentang ayat orang-orang yang dihukumi mendustakan agama. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Oh, celakalah orang-orang yang sholat yang mereka tentang sholat mereka sahun atau lalai atau lupa, itu bahasa. Nah, di sini jangan kita bawa penafsiran ayat ini dari sudut pandang fikih karena ini sudut pandang tasawuf. Ada yang menyampaikan diantaranya Abul Aliyah. Apa makna ayat ini? Huwallazi yashu fi salatihi fala yadri ala kam yansarifu ala syafa' am ala witrin. Maka sekali lagi ini tidak bahas fikih. Orang dianggap lalai dalam salat itu adalah ketika dia lupa jumlah rakaatnya. Apakah ini sudah ganjil atau sudah genap? Itu saya tidak tahu dengannya, sehingga dia harus nanti kalau di fikih mengambil keputusan untuk sujud sahwi. Memastikan jumlah rakaatnya itu ganjil atau genap, maka dia harus mengambil angka paling bawah. Dari sudut pandang tasawuf, itu sudah masuk kategori tidak khusyuk. Nah, maka di sini bahasa tasawuf lebih cenderung membahas ke dalam. Jadi jangan kita bahas sholat orang, bahkan saya pribadi sebagai imam juga pernah mengalami itu. Nah, karena memang berhasil setan berarti mewaswasa, ingat ini, ingat itu, sehingga lupa. Maka kaji fikih itu bisa diselesaikan. Bahkan indahnya kaji fikih berdasar hadis di situ adalah kita bisa membuat setan menangis. Orang yang lupa dalam sholatnya kemudian dia tersungkur sujud sahwi, setan menangis. Kata setan bagaimana kata Nabi? Ya wailahu, umira bis sujud fasajada falahul jannah. Wa umirtu bis sujud fa asaitu faliyan nar. Aduh celakanya aku. Ini hamba disuruh sujud, dia sujud maka dia dapat surga. Sebaliknya aku, kata iblis, kata syaitan, saya disuruh sujud, saya durhakai, maka saya dapat neraka. Ini kita sudut pandang fikih. Tapi sudut pandang tasawuf bisa dilalaikan oleh syaitan, berarti tidak berhasil salat khusyuk. Maka mari kita jadikan umur yang masih Allah beri ini Bapak dan Ibu jamaah semua, agar semakin ke depan kita minimalisir ruang kita diwaswasah ditipu oleh syaitan. Demikian dengan waktu kita potong. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada bahasa yang kurang tepat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.